Ini adalah kelemahan yang justru akan membuat kamu menang dalam hidup. Kalau misalnya kamu insecure, justru ini bagus buat kamu. Karena solusi insecure itu bukan bersyukur. Solusi insecure itu bukan menerima kekurangan. Dan solusi insecure itu bukan self-love. Berhenti meromantisasi kelemahan, mulailah gali kelebihan. Karena insecure itu bukan masalah kita merasa cukup atau enggak, tapi ini adalah masalah potensi yang kita paksa untuk mati. Cari tahulah apa yang bikin kita insecure. Apakah hal tersebut penting bagi kita? Kalau penting, perbaiki diri. Kalau nggak penting, berhenti memberikan arti. Jadi selama ini seberapa sering kamu ngerasa insecure? Kalau misalnya kamu sering ngerasa insecure, aku yakin video ini akan bisa mengubah pola pikir kamu terhadap insecurity. Dan bagi kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, hai, namaku Rama dan mungkin kamu pernah melihat wajahku di social media lainnya di bawah username @productivityboy. Dan di channel ini aku akan membahas segala hal seputar self-development, produktivitas, psikologi, filosofi, dan segala hal itu yang bisa membuat kita berkembang, aku bahas di sini. Jadi kalau misalnya kamu belum subscribe, monggo subscribe dulu karena gratis juga kan. Dan untuk video kali ini, aku ingin mendedikasikannya untuk kita semua yang sedang mengejar mimpi selagi melawan rasa insecure dan kerasnya perbandingan di dunia nyata dan digital. Jadi kalau misalnya kamu relate atau vibe dengan perkataan barusan, make sure buat nonton sampai habis. Insecurity adalah pertanda panggilan hidup. Banyak orang di luar sana berkata, kalau misalnya kita insecure, ini adalah hal yang sangat buruk. Ini nggak salah, namun nggak sepenuhnya benar juga menurutku. Karena baik dan buruknya insecure itu ditentukan oleh prioritas kita dalam hidup. Semenjak dulu aku masuk kuliah, aku semakin kenal dengan yang namanya insecure. Banyak orang yang lebih pintar, lebih keren, dan lebih berpotensi. Lalu, apakah aku merasa insecure ketika dipertemukan dengan orang-orang yang berada di atasku ini? Jujur jawaban aku, iya dan enggak. Nah, kenapa sebenarnya bisa sampai seperti ini? Karena aku mengetahui betul apa prioritasku dalam hidup. Ketika kuliah, aku adalah orang yang jauh lebih mementingkan soft skills dibandingkan hard skills. Fokusku pada saat itu adalah untuk mengembangkan sebanyak mungkin dan sedalam mungkin soft skills yang bisa aku pelajari dan alami. Ini membuatku lebih banyak menghabiskan waktu untuk berorganisasi dan volunteer ketika masa-masa kuliahku dulu. Bukan berarti aku mengabaikan nilai akademik secara total. Namun, aku hanya menyampingkannya secara strategis. Pada saat itu, targetku adalah untuk lulus cum laude. Jadi nggak perlu nih dapat IP 4.0 yang sempurna. Goalku saat itu hanyalah untuk bisa mendapatkan IP 3,5 yang pada akhirnya aku berhasil capai juga. Dengan jauh lebih banyak waktu dan prestasi yang aku luangkan dan capai ketika berorganisasi selama 4 tahun ngampus. Jadi sebenarnya apa arti dari semua ini dan ceritaku barusan? Sebagai contoh dari cerita barusan, apabila ada orang yang lebih pintar dari aku secara akademik, apakah aku akan merasa kesal, minder, atau insecure? Tentu jawabannya enggak, karena aku nggak meletakkan value diriku di sana. Jadi aku bodo amat kalau ada orang yang lebih keren, pintar, atau punya pencapaian 100 kali lipat lebih baik dari aku dalam perihal akademik. Namun cerita ini akan berubah 180 derajat kalau misalnya kita ngomongin organisasi, kepemimpinan, atau soft skills lainnya. Apabila ada orang yang bilang, si Bambang bagus banget ya bikin acaranya. Si Cindy jago banget ya mimpin organisasinya. Si Dani keren banget ya pas public speaking barusan. Ungkapan-ungkapan kayak barusan ini itu pasti akan nge-trigger banget buat aku. Ini ibaratnya kayak kita tuh atlet badminton, terus ada orang di luar sana tiba-tiba nyeletuk dan bilang ke kita, itu ada orang loh yang lebih jago main badminton daripada lu. Apa yang akan terjadi? Pasti sedikit banyak kita akan ngerasa emosi negatif, ngerasa ada perbandingan yang kita nggak terima. Dan ini lama-kelamaan kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol emosi kita, bisa berubah menjadi minder, menjadi insecure, dan bahkan menjadi nggak pede. Nah sebenarnya kenapa sih kita merasakan emosi seperti ini? Jawabannya udah kita bahas dari tadi, yaitu prioritas. Ini semua bisa terjadi karena hal yang dibandingkan sekarang itu tuh penting bagi kita. Maknanya sangat besar. Jadi apabila kita merasa kurang atau dinyatakan kurang dalam hal tersebut, tentu kita akan merasa kesal atau mungkin insecure. Dan untuk hal yang penting bagi kita ini, kita ingin menjaganya. Kita ingin memberikan yang terbaik untuknya. Merasa nggak cukup berarti kita peduli. Kamu boleh mengecap aku sebagai orang yang sangat atau mungkin terlalu positive thinking, tapi ini adalah mindset yang aku tanamkan ketika aku merasa insecure atau bahkan overthinking. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, entah karena mereka lebih keren, lebih jago, lebih unggul, atau lebih-lebih lainnya, aku selalu menjadikan ini sebagai pengingat, bukan sebagai ancaman. Emosi-emosi negatif ini mengingatkan kepadaku bahwa hal yang membuat aku merasa insecure ini itu penting bagiku. Dia lebih jago main badminton dari aku. Dia lebih jago berbisnis dari aku. Dia lebih jago memimpin tim dari aku. Ini berarti badminton, bisnis, dan skill memimpin adalah hal yang penting bagi aku. Dan kamu juga bisa mengisi garis kosong berikut dengan hal yang sering kamu insecurekan. Jangan malu untuk jawab lebih dari satu, karena jawaban-jawabanmu ini akan menunjukkan hal-hal yang penting apa sih yang kamu insecurekan, dan ini akan membawa kita terhadap prioritas-prioritas hidup kita. Kita jadi akan tahu sebenarnya hal-hal apa aja sih dalam hidup kita yang penting sebenarnya buat kita.
Saking pentingnya, ketika kita merasa kurang dalam hal tersebut, ini akan memberikan kita sinyal dalam bentuk emosi negatif. Dan sinyal ini akan memberitahu kita bahwa sebenarnya ini adalah waktu untuk level up. And this is actually a good sign. A good sign to always keep on improving. Supaya kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak insecure atau nggak overthinking terhadap hal-hal ini, tentu aja hal ini bukanlah hal yang akan menyita pemikiran kita dan atensi kita sampai akhirnya kita pusingin. Dan ini berarti hal tersebut penting bagi kita. Bebas dari insecure. Sekarang kita tahu kalau misal insecure itu bisa menjadi hal yang positif bagi kita, nggak cuma hal yang negatif. Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa bebas dari insecure? Menurutku, selama kita adalah manusia yang punya emosi dan punya prioritas, kita nggak akan bisa lepas seutuhnya dari yang namanya insecure. Karena merasa insecure adalah coping mechanism yang kita punya untuk memberitahu kita ada hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Dan sesuai yang kita udah bahas sebelumnya, kalau kita bisa berteman dengan insecurities kita, justru ini sangat bagus. Namun practical steps yang dapat kita lakukan apa aja? Mungkin kamu punya pertanyaan seperti itu di dalam pikiran kamu. Jadi sekarang ayo kita bahas hal-hal atau step-step apa aja sih yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir insecure kita. 1. Cari tahu hal yang penting dalam hidup kita. Dengan ini kita jadi tahu hal mana yang layak kita berikan fokus emosional kita untuk merasa insecure. Apabila hal tersebut gak penting bagi kita gak perlu pusingin hal tersebut dan kita gak perlu berikan fokus emosi kita dan fokus mental kita dan apalagi fokus fisik kita terhadap hal-hal tersebut. Karena pada akhirnya kita bisa jadi apapun yang kita mau, namun kita gak bisa jadi segalanya yang kita mau. 2. Memahami bahwa insecure itu adalah tanda untuk bertumbuh. Setelah mengetahui hal apa yang penting bagi kita jadi diingatkan oleh rasa insecure bahwa kita masih dapat terus berkembang dalam hal tersebut. Ini adalah pertanda yang menunjukkan bahwa sekarang adalah waktunya yang tepat untuk kita naik level dan melampaui diri kita kemarin. 3. Fokus ke kesuksesan yang pernah kita capai. Ketika perasaan insecure menghantui kita sampai akhirnya kita jadi ngerasa nggak pede atau percaya diri, coba inget-inget deh, keberhasilan apa aja yang pernah berhasil kita capai. Ini akan mengembalikan kepercayaan diri kita untuk jadi lebih semangat bertumbuh. Setidaknya dalam hidup kita, pasti kita pernah sukses melakukan sesuatu. Gak mungkin gak. Kalau kamu sampai amit-amit merasa gak pernah sukses, coba ingat-ingat lagi. Pasti kamu pernah sukses melakukan sesuatu. Entah itu pencapaian besar atau kecil. 4. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif. Kalau saat ini kita mengelilingi diri kita dengan orang yang toksik dan menarik kita ke bawah secara verbal, emosional, mental, atau bahkan fisik, ini adalah waktunya untuk mengubah lingkungan kita. Karena berada di antara orang-orang tersebut itu hanya akan menarik kita ke bawah dan akan berdampak buruk ke kehidupan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka hanya membawa energi-energi negatif ke dalam kehidupan kita. Alhasil, kita akan memandang insecurity sebagai hal yang buruk dan membuat kita meragukan kemampuan kita. 5. Buat goals yang realistis. Aku percaya bahwa kita bisa mencapai apapun itu yang menjadi mimpi kita. Karena nggak ada tuh kata yang namanya nggak tercapai. Hanya yang ada itu tuh belum tercapai. Untuk mencapai mimpi kita, apalagi mimpi yang besar, kita perlu memecahkan mimpi besar ini menjadi mimpi yang kecil-kecil yang dapat kita track progresnya minggu demi minggu atau bahkan hari demi hari. Ini akan membuat kita merasakan progres kecil apapun itu yang sudah kita berhasil capai. Dan ini pun akan memotivasi kita untuk semakin terus berkembang. Pada akhirnya ini semua tergantung bagaimana kita meletakkan sudut pandang kita. Insecure itu yes, memang bisa nggak nyaman. Atau bahkan bisa sangat nggak nyaman banget. Tapi terkadang baik untuk kita supaya bisa ingat ketika kita mengalami emosi negatif tersebut itu adalah berkah bagi kita. Karena ini adalah pertanda bahwa kita sedang berkembang dan sedang dikasih kesempatan untuk level up. Jadi good luck untuk menghadapi insecurities kamu. Semoga kamu bisa memandangnya dari sudut pandang yang lebih positif dan semoga kita semua bisa berkembang bareng-bareng. Jangan lupa like video ini supaya bisa ngebantu dewa algoritma YouTube untuk menyebarkan video ini ke orang-orang yang juga membutuhkannya. Dan jangan lupa subscribe juga kalau misalnya kamu nggak mau ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa komen karena aku selalu balas komen-komen awal yang muncul di videoku. Dan kamu kalau misalnya mau request juga untuk topik pembahasan video berikutnya, feel free banget ya untuk komen. Karena nanti akan aku take into consideration untuk buat videonya di kesempatan berikutnya. Oke, so thank you very much and let's get it!